kekeluargaan, sering ditemukan pada keluarga-keluarga tertentu. Jenisnya bisa hemolytic uremic syndrome, bisa TTP atau thrombotic thrombocytopenic purpura. Sedangkan yang kedua ini masih menjadi tanda tanya karena banyak dugaan dari berbagai macam penyebab, tapi belum bisa dipastikan. Dan yang selanjutnya kelainan vaskular adalah mikroangiopatis. Ya. Di sini yang khas itu ditemukan tumpukan atau plak dari fibrin yang merah-merah ini menyumbat pembuluh darah karena kemudian fibrinnya itu menggumpal. Dan penyakit-penyakit pembuluh darah yang lain bisa aterosklerosis, bisa ateroemboli, bisa sickle cell, bisa diffuse cortical necrosis. Dan yang terakhir adalah infak renal, ya, berbagai macam sebab, ya, tetapi bisa kita lihat bisa menyebabkan white infarct maupun red infarct, ya, bisa luas, bisa sedikit, kita bisa lihat tahu-tahu ada infak renal semacam ini. Ini juga demikian. Hmm. Ini secara mikroskopis, yang tadi makroskopis. Baik, yang terakhir adalah obstruction karena tumor sudah diberikan oleh Dr. Ani. Obstruction ini bisa berupa batu urolithiasis, bisa karena faktor kongenital, bisa karena membesarnya prostat, bisa karena tumor atau inflamasi, bisa juga ada shocking clot, ada pembekuan darah yang membuntu, dan bisa juga terjadi pada pregnan maupun neurogenic faktor. Urolithiasis, ya, jadi bisa disebabkan asam urat, dan yang paling banyak dari penelitian adalah kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Baik, anak-anakku sekalian, untuk materi ginjal kita selesai, kita masuk ke materi yang kedua. Kita sholat setelah selesai ya, materi aja ya. Baik, dokter. Nah, kita teruskan aja Ya, ya. dok. Oke. Hmm. Baik, kita teruskan materinya untuk male genital disorder, ya. Hmm. Baik, sudah bisa dilihat ya. Sudah, dokter. Bisa dilihat ya. Ini, dokter. Baik, kita teruskan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disorder of the male genital tract. Jadi ini adalah genital laki-laki, mulai prostat, testis, penis, ya. Kemudian ini adalah saluran kemih di antaranya. Baik, ada 3 bahasan, yaitu penis, skrotum dan isinya, serta prostat. Kita bahas yang pertama penis, ya. Masing-masing kelainan kita bahas 3 bahasan atau dari sudut pandang penyebab kelainan, yaitu malformation, yaitu kelainan morfologi, kemudian inflamasi, dan yang ketiga adalah tumor. Malformation ada berbagai macam, tapi yang paling paling sering kita ada
ada eh, penisnya tidak terbentuk sama sekali, ada terbentuk kecil, ada terbentuk berlebihan, ada terbentuk lebih dari satu. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, khusus malformasi ini yang paling sering kita temukan adalah di mana terjadi perubahan tempat uretral orificio. Jadi lubang urin pada penis itu yang berubah tempatnya. Tidak di ujung, tapi di dua lokasi, khususnya di bagian eh, ventral daripada penis, yang kedua adalah sepanjang area dorsal. Yang ini adalah sepanjang ventral, ya ini ventral, bisa di sini, bisa di sini, bisa bahkan di sini, bahkan juga bisa di sini. Yang ventral ini kita sebut sebagai apa? Hipospadia. Sedangkan yang dorsal tidak di ujung, tetapi bisa di sini, bisa di sini. Kalau di dorsal namanya apa? Epispadia. Ini adalah hipospadia karena di ventral, sedangkan ini adalah epispadia karena lebih di dorsal. Nah, kelainan ini sering menyebabkan risiko untuk infeksi dan kemudian gangguan penetrat eh, keluarnya spermatozoa menuju ke tempat yang tepat ya. Jadi ada kemungkinan mudah infeksi dan yang kedua ada terjadi tidak bertemunya spermatozoa dengan ovum karena eh, keluar di tempat yang lain ya. Ini adalah hipospadia karena di ventral, ini adalah epispadia karena di dorsal. Nah, hipospadia dan epispadia ini ya biasanya tidak berdiri sendiri, sering juga dibarengi dengan apa? Sering dibarengi dengan kelainan-kelainan penyertanya. Bisa hernia inguinal, bisa juga testisnya tidak turun atau dikenal dengan undescended testis ya. Nah, secara klinis bisa juga dibarengi dengan pembuntuan orificium, jadi ujung daripada uretra. Kemudian bisa juga dibarengi dengan obstruksi dari saluran kencing, kemudian adanya infeksi dari saluran kencing, dan terakhir adalah kemandulan, tidak mempunyai anak ya. Nih, oke. Nah, yang pertama adalah inflamasi. Inflamasi ini bisa disebabkan inflamasi yang terjadi karena ditularkan melalui hubungan seksual atau sexually transmitted disease. Yang kedua adalah balanitis atau balanopospitis, di mana terjadi infeksi karena apa namanya glandnya itu tidak bisa keluar dari ujung dari preputium. Nah, ini kemudian menyebabkan perlekatan dengan preputium dan lama-lama penumpukan kotoran di sana menyebabkan penumpukan kotoran itu dikenal dengan smegma. Nah, bisa kemudian terjadi infeksi dan bahkan bisa erosi dari kulitnya penis ya. Nah, yang ketiga adalah fimosis dan parafimosis, di mana fimosis ini adalah gland penis tidak bisa melewati ujung atau prepotium. Nah, kalau terjadi dipaksakan, maka terjadi strangulasi di mana apa namanya ujung preputium itu kemudian membentuk apa strangulasi daripada leher dari gland penis. Ini adalah fimosis, kalau ini adalah parafimosis. Oke. Nah, dan yang keempat adalah infeksi jamur.
Ini dulu sangat sering, khususnya ditemukan pada higien sanitasi yang jelek. Nah, dengan kemajuan dan cara hidup yang lebih baik, sekarang ini sudah mulai menurun dan hilang. Jadi apa namanya infeksi jamur ini. Nah, justru yang ini yang belum bisa diberantas walaupun sudah mengalami penurunan dengan baik, yaitu infeksi-infeksi yang disebabkan oleh penularan karena hubungan seksual. Bisa sifilis, gonore, dan non-gonore utritis, kankroid, granuloma inguinal, limfogranuloma venereal, trichomoniasis, genital herpes simplex, sampai HPV. Nah, ini adalah sifilis di mana yang terkena pertama itu adalah di genitalnya, ya. Ini adalah treponema pallidanya, penyebab kumannya. Oke. Kemudian bisa juga karena kankroid atau dikenal dengan eh, infeksi Haemophilus ducreyi, ya, bisa juga limfogranuloma venerea. Itu sangat-sangat jarang ditemukan. Saya sampai sekarang belum pernah ketemu ketemu ini, ya. Ini adalah perjalanan dari sipilis, mulai dari organ utama, kemudian membentuk granuloma di jaringan lain di luar genital, kemudian bisa juga di mana, di genitalnya juga bisa, kemudian tahap akhirnya membentuk guma, di mana pembuluh darahnya itu akan rusak pada tahap terakhirnya. Jadi pembuluh darahnya akan rusak, ya, menyempit dan kemudian rusak. Dan pada tahap ini sangat-sangat berbahaya. Oke, kemudian malformasi sudah, inflamasi sudah, kemudian neoplasma. Nah, untuk neoplasma ini jarang di penis itu, di dunia pun sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Bisa jinak, bisa ganas. Kalau jinak bisa berupa kondiloma, dan kemudian ada juga neoplasma awal membentuk in situ dan penyakitnya dikenal Bowen disease. Bowen disease itu adalah karsinoma in situ sebelum invasif karsinoma. Jadi sel-selnya sudah berubah ganas tetapi belum melewati membran basalis, ya. Nah, neoplasma jinak sering yang terjadi adalah berupa kondiloma acuminata, ditularkan melalui hubungan seksual, dan dipicu oleh infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus tipe 6 dan tipe 11. Ya. Nah, ini bisa diperiksa dengan melalui pemeriksaan ini. Ini adalah kondiloma acuminata. Tanda khasnya kalau sel pernah terjangkit oleh HPV, Human Papilloma Virus, adalah di mana selnya itu kemudian membentuk sitoplasma luas, intinya kemudian mengecil. Bentuk sel inilah yang dikenal dengan koilocyte cell atau prosesnya disebut sebagai koilositosis. Membentuk tonjolan-tonjolan seperti bloom kohl atau seperti
jengger ayam itu. Nah, ini kalau berubah jadi ganas, tetapi masih ada di dalam lapisan sel, belum keluar dari basal membran. Ini dikenal dengan Bowen disease ya. Ini ada namanya Bowen disease ini. Ini Bowen disease ya, karsinoma in situ. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi squamous cell karsinoma yang invasif. Dan yang terakhir, karena penis itu dilapisi oleh epitel kulit, maka kalau ganas namanya squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma itu sama dengan squamous cell carcinoma yang lain, bisa di faring, bisa di serviks, dan sebagainya. Bentuknya hampir sama seperti itu semua. Kemudian secara epidemiologi dan patogenesis nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah makroskopis gitu ya. Kalau penisnya mengalami squamous cell carcinoma, SCC, terbentuk sebuah ulkus borok yang lama yang tidak sembuh-sembuh. Maka harus diamputasi supaya tidak menyebar. Jadi nanti kalau ada ujian dikasih apa namanya batang penis semacam ini, jangan sekali-kali dijawab ini adalah kelainan tidak ganas gitu. Kalau kelainan tidak ganas dan kelainan infeksi, siapa yang mau dipotong penisnya ya, jangan ya. Nah, ada yang seperti ini juga. Oke, kita teruskan. Nah, ini mikroskopisnya sama dengan squamous cell carcinoma di serviks dan sebagainya. Ini ada lapisan sel epitel normal, kemudian ini ada ulkus, kemudian berubah jadi ganas, ya, dan kemudian membentuk pulau-pulau masuk invasif ke dalam. Nah, kalau dibesarkan akan tampak seperti ini, dan ini ada gambaran pulau-pulau keratin atau hornpearl ya. Ini, jadi ini adalah khas bentukan squamous cell carcinoma. Oke, ini nanti dibaca sendiri. Baik, sekarang kita masuk organ yang kedua yaitu skrotum. Sama dengan penis, kita membedakan kelainan di skrotum ini ada tiga, yaitu malformasi, inflamasi, dan neoplasma. Nah, yang pertama adalah malformasi. Kalau malformasi ini di dalam skrotum gitu, tampak skrotumnya membesar. Bisa karena skrotum membesar karena ada tumpukan cairan di sana, namanya hidrosel, di mana tumpukan ini adalah di apa namanya di eh, lubang yang dilapisi oleh tunika vaginalis. Bisa karena infeksi, bisa karena tumor, atau bisa karena penyebab lain yang kita tidak mengetahui. Yang kedua, kalau tumpukannya berupa darah namanya hematosel. Kalau tumpukannya berupa cairan plasma namanya silosel. Silosel ini khusus biasanya disebabkan oleh cacing filaria dan terjadi biasanya dulu di Afrika, di Indonesia juga pernah ada dan sekarang sudah jarang ditemukan. Dan penyakitnya namanya kaki gajah. Nah, jadi pembesarannya tidak hanya pada skrotum, juga kakinya juga. Karena terjadi penyumbatan dan terjadilah karena faktor gravitasi. Jadi kaki seperti gajah dikenal dengan penyakit elephantiasis. Dan yang terakhir adalah testicular disease. Karena apa? Kalau ini adalah di luar testis yang menyebabkan membesarnya skrotum, yang ini adalah skrotumnya besar karena testisnya membesar. Dan hampir semua testis membesar itu disebabkan tumor, dan sebagian besar tumornya adalah ganas. Ya. Nah, ini tunica vaginalis, nanti dibaca sendiri. Ini adalah hidrosel, di mana kapum tunica vaginalis ini kemudian melebar, diisi oleh cairan. Cairannya, cairan, makanya dikenal dengan hidrosel. Ini sama dengan ini hidrosel, ini testisnya. Kalau isinya adalah darah, namanya hematosel. Nih. Sering adalah trauma, ya. Bisa juga karena bleeding disease, di mana terjadi gangguan pembekuan darah.
Baik, kemudian silosel. Silosel itu kalau tumpukan cairan libe di dalam kavum tunica vaginalis, maka namanya silosel. Dan penyakitnya paling sering adalah elephantiasis yang disebabkan oleh buntunya saluran limfe karena sebab penetrasi dari cacing filaria. Dan penyakitnya dikenal dengan filariasis. Oke, kemudian itu adalah malformasi. Selanjutnya adalah infeksi, dan karena infeksi skrotum dan skrotum itu dilapisi oleh kulit hampir sama dengan testis ya, biasanya karena infeksi-infeksi yang karena pengaruh lingkungan ya. Sedangkan neoplasma hampir sama dengan testis karena kulit ya, dan neoplasma yang terbanyak adalah squamous cell carcinoma. Baik, yang selanjutnya adalah organ di dalam skrotum yaitu testis, dan kita pelajari juga melalui 3 pendekatan, kongenital atau malformasi, inflamasi, dan neoplasma. Yang pertama kongenital dulu. Nah, kelainan kongenital yang sering kita dapati karena malformasi dari testis gitu, atau karena jaringan sekitar testis ya, kita kenal dengan penyakit atau kelainan yang dikenal dengan cryptorchidism atau dikenal dengan testicular dyschencis. Testisnya tidak turun masuk ke skrotum. Testisnya nyantol di atas skrotum, karena kita tahu bahwa testis itu sebelum bayi lahir, itu waktu di dalam kandungan, dalam rahim, itu testisnya itu masih di dalam di di daerah di atas skrotum. Nah, patogenisnya bisa karena hormonal, testicular abnormalities, dan mechanical problem. Bisa karena salurannya menyempit, bisa karena testisnya yang ukuran maupun bentuknya tidak normal, bisa karena faktor hormonal di mana hormonal laki-lakinya menurun, hormonal wanitanya lebih dominan. Ini testisnya bisa masih di sini, bisa masih di sini, bisa masih di sini, atau masih di sini. Nah, ini kalau anak umur sebelum 1 tahun, ya, kalau bisa maksimal 1 tahun, kalau bisa segera dioperasi dan diturunkan ke skrotum. Ya. Kalau enggak, nanti testisnya ini akan atropik karena testis itu butuh suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Jadi hewan atau manusia yang mempunyai testis, maka testisnya itu akan dikeluarkan dari tubuh, ada kantung testisnya. Kalau tidak, terus di dalam tubuh, tidak masuk ke kantung testis, maka testis tersebut kemudian akan menurun fungsinya dan lama-lama tidak memproduksi spermatozoa dan orangnya bisa mengalami kemandulan, bahkan bisa juga mengalami perubahan ganda. Nah, di samping cryptorchidism atau undescended testiculorum, berbagai macam kondisi yang bisa menyebabkan atropik testis secara sekunder, kemudian kondisi sekunder disebabkan oleh cryptorchidism ya, karena atropik testis adalah ya, ini adalah normal ya, ini tubulus seminiferusnya penuh dengan tes, apa namanya, spermatozoa dan bakal spermatozoa, sedangkan di sini ini hanya jaringan sel penyangga, jaringan ikatnya lebih banyak, dan di sini tidak ada bakal sel spermatozoa. Ini adalah
testis yang mengalami atrofi, sedangkan ini adalah yang normal. Maka kalau terjadi begitu, maka sejak dini dia harus dilakukan opsiopeksi, jadi di operasi. Dikatakan di samping mandul dan kemudian juga bisa menyebabkan atrofi testis kontralateral, ya, bisa juga menyebabkan 4 sampai 10 kali lipat menjadi keganasan. Ya, jenis keganasan yang sering adalah seminoma. Oleh karena itu harus dilakukan operasi. Operasinya dikenal dengan nama orsiopeksi. Dikatakan di sini may help prevent atrophy, mungkin dapat membantu mencegah atrofi, tapi selanjutnya yang nggak enak. May not decrease risk of malignancy. Mungkin tidak bisa menurunkan risiko terjadinya malignansi. Nah, kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan atrofi testis di luar cryptorchidism atau cryptorchismus atau andidiasis testicularum, berbagai macam kondisi, misalnya pada kronik ischemia, inflamasi, trauma, hipopituitarism, ya, kemudian ekses female sex hormone pada terapi, pada sirosis, atau malnutrisi, radiasi, dan kemoterapi. Selanjutnya adalah infeksi atau inflamatori pada testis. Nah, infeksi pada testis ini bisa disebabkan dari berbagai rute. Yang pertama adalah dikenal dengan usually involved the epididymitis, karena epididymis ini lebih mudah infeksi daripada testis. Oleh karena itu, sering testis itu merupakan infeksi yang terjadi perambatan dari epididymis. Yang kedua adalah STD, sexually transmitted disease, penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan yang ketiga adalah non-specific epididymitis, yaitu infeksi yang non-spesifik epididymis maupun testis atau orsitis. Ini biasanya disebabkan karena secondary to UTI, ya. Jadi karena dari urinary tract infeksi pada saluran urine kemudian menyebar ke sana. Bisa karena bakterial ditemukan dengan kultur, bisa juga bakterinya sudah nggak ada dan tidak ditemukan. Dan yang lain-lain ada tandanya seperti infeksi di tempat lain. Nah, ada kondisi di mana infeksi testis itu khas, yaitu ada 3, yaitu infeksi yang disebabkan karena infeksi, penyakitnya disebut mumps, yaitu penyakit infeksi yang terjadi pada kelenjar parotis. Nah, dikatakan 20% laki-laki yang mengidap mumps, ya, kelenjar pada parotis, saluran liur, itu bisa testisnya terkena infeksi. Dan infeksinya adalah kronik inflamatory dengan ditemukan sel-sel plasma, sel-sel limfosit, ya. Ini kalau tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan testisnya atrofi dan kemudian kemandulan. Jadi hati-hati kalau ada anak kemudian infeksi pada saluran atau pada kelenjar liur. Yang kedua adalah tuberkulosis. Ini khas gambarannya, testisnya ditemukan nekrosis kaseosa dan kemudian ada granuloma atau tuberkel di jaringan testis.
Dan yang terakhir adalah autoimmune, autoimmune granulomatous orchitis. Jadi infeksi testis, ya, karena apa, proses autoimun di mana terjadi reaksi antigen antibodi, imun kompleks, kemudian membentuk granuloma di jaringan testis. Dan yang terakhir ini dikatakan rare finding in middle aged man dan jarang ditemukan. Dan kalau ditemukan, apa namanya, itu menjadi kasus yang menarik. Oke, ini sudah kita bahas. Ini testis, ini epididymis. Jadi epididymis ini lebih mudah terinfeksi daripada testis. Oleh karena itu, salah satu outlet terjadinya infeksi pada testis adalah rambatan daripada epididymis. Yang terakhir adalah neoplasma dari testis. Ya. Jadi setiap pembesaran testis tidak nyeri, hampir dipastikan itu adalah sebuah tumor. Dan hampir semua tumor pada testis itu ganas. Ya. Dikatakan most are malignant. Ya. Banyak ditemukan di usia produktif di antara 15 sampai 34 tahun. Dan yang ganas itu lazimnya biasanya ada hubungannya dengan sel-sel germ cell maldevelopment. Oke. Ada dua kelompok ya secara patogenesis tumor pada testis ini 95% tumbuh dari germ cell ya, sel induk ya. Sisanya itu berasal dari jaringan penyangga, sel Sertoli dan sel Leydig, dan ini mayoritas ganas dan ini bisa jinak. Dan sisanya adalah limfoma. Nah, dikelompokkan dalam dua kelompok besar untuk keganasan pada testis ini dikatakan one histologic pattern 40%, ya. 40% dari total keganasan pada testis atau neoplasma testis itu terdiri dari ada 5 tumor. Yang pertama adalah seminoma terbanyak, yang kedua embryonal karsinoma, kemudian yolk sac tumor, kemudian choriokarsinoma, dan terakhir teratoma. Sedangkan 60% dari neoplasma testis itu karena embryonal karsinoma atau campuran. Jadi kalau 40% itu murni dibentuk dari satu sel, sedangkan kalau 60% itu campuran. Jadi dalam satu tumor itu ada dua komponen atau lebih dari keganasannya. Bisa dari sel-sel epitel pembentuk embryonal karsinoma dengan sel-sel teratoma. Ada koriokarsinoma dengan yang lain atau kombinasi di antaranya. Jadi kombinasi di antaranya, di antara yang 40% itu membentuk 60% sisanya, dan ini biasanya lebih ganas. Ini adalah patogenesis terjadinya neoplasma pada testis, di mana kita tahu ada yang satu sel, ada yang lebih dari satu sel ya. Dikatakan seminoma, embryonal CA, koriokarsinoma, yolk sac tumor, dan teratoma dengan jenis 3 matur, imatur, dan perubahan keganasan. Ya, nanti dibaca sendiri ini ya. Nah, seminoma dikatakan ini adalah neoplasma terbanyak dari jenis yang satu sel yang 40% dari neoplasma pada testis. Secara makroskopis, mikroskopis,
Nanti dibaca sendiri secara mikroskopis. Jadi seminoma itu kalau dilihat itu seperti gambarannya homogen, tetapi ganas ya. Ini adalah seminoma, ini tumornya, ini testisnya. Nah ini adalah seminoma, kemudian ada fokus-fokus perdarahan dan nekrosis. Biasanya kalau ada gambaran seperti ini, tidak murni seminoma, tetapi campuran. Kalau ada eh, nekrosis dan hemorragik ini. Ini gambaran testis normal. Ya, jadi ini tubulus-tubulus seminiferus ya, memproduksi spermatozoa, sel-sel spermatozoa. Nah, ini adalah juga seminoma di mana ada kelompok-kelompok atau sarang-sarang sel-sel tumor ganas dibatasi atau diantaranya ada jaringan ikat fibros dengan infiltrasi sel-sel limfosit. Nah, kalau dibesarkan kita lihat sel-selnya itu tambah besar-besar, sitoplasmanya cukup ya. Kemudian intinya itu jelas, anak intinya jelas. Dan batas antar selnya itu jelas. Sama ya, ini sel-sel neoplasma seminoma, ini jaringan ikat fibros, dan ini ada sel-sel limfosit. Oke, kemudian embryonal karsinoma, baik, masih kurang berapa menit? Kurang 7 dokter. Menit ya. Eh, Minta izin untuk testis nanti diteruskan dibaca sendiri ya. Ya, Kita dokter. lompati ke apa? Ke organ yang terakhir yaitu prostat ya. Nanti dibaca sendiri. Prostat. Jadi prostat ini pendekatannya sama dengan organ genital laki-laki yang lain. Infeksi, kemudian kalau ini eh, hiperplasia, dan yang terakhir adalah neoplasma. Yang pertama prostatitis ya, bisa acute bakterial prostatitis, yang kedua kronik bakterial, dan yang ketiga adalah abakterial prostatitis. Jadi prostatitis tapi tidak ditemukan kumannya atau penyebabnya. Yang terbanyak adalah karena proses ascending ya, dari saluran apa namanya apa cerna, kemudian gram negatif, kemudian masuk uretra, dan kemudian merambat ke atas. Nah, secara patogenesis secara ascending dari bawah ke atas, kemudian jarang sekali dari atas ke bawah atau hematogenous bleeding. Sama dengan pyelonefritis ya. Nah, akut ini sama dengan gejala tanda dari organ yang lain ya, akan ditemukan tanda keluhan, gejala pemeriksaan ya, nyeri dan sebagainya ya. Nyeri pada saat kencing, kencingnya sering karena kencingnya kencing sedikit, nyeri ditahan, dan kemudian ada LBP, low back pain, ada pelvic pain ya. Kemudian prostatnya akan membesar ya. Tetapi kalau yang akut ini diobati dengan antibiotik dengan baik dan tepat, biasanya akan sembuh dengan baik. Sedangkan yang kronik itu bisa terjadi karena akut prostatitis tidak sembuh menjadi kronik, atau sejak awal disebabkan oleh kuman-kuman yang menyebabkan proses kronik. Ini gambarannya ya. Kalau terjadi
prostatitis. Nah, ini kemudian prostat ini bisa apa namanya, infeksinya itu bisa menghambat, bisa menyebar ke tempat lain, dan inilah kemudian menyebabkan nyerinya itu juga nyeri di tempat lain. Nah, ini sudah tadi yang kronik ya. Baik, kemudian yang hiperplasia ini kejadian yang sering terjadi di mana semakin bertambah usia semakin banyak kejadiannya nodular hiperplasia ini. Nah, perlu dipahami bahwa hiperplasia ini sering dimulai dari zona periuretra dan zona transisional. Kita tahu di prostat itu ada 4 zona, zona perifer, zona sentral, zona transisional, dan zona periuretral. Untuk hiperplastik, ya hiperplasia, jadi sudah mendapatkan kuliah hiperplasia. Karena hiperplasia ini kemudian prostatnya membesar dan kemudian menekan uretra dan akhirnya terjadi gangguan apa, pengeluaran kencing. Ya. Ya, hiperplasia ini sering muncul dari zona transisional dan zona periuretra. Sedangkan kalau keganasan itu muncul dari zona perifer. Oleh karena itu, lama sekali sampai besar baru kemudian menekan saluran kemih. Oleh karena itu, sering keganasan ini terdeteksi itu apa namanya, setelah ukuran tumornya besar karena dia di pinggir. Nah, ini ada zona perifer, ini zona transisional, ini zona sentral, dan ini adalah zona periuretra. Ya, ini dari kandung kemih, kalau ini dari testis. Ya. Oke. Nah, ini normal prostat, ini nodular hiperplasia di zona sentral dan zona periuretra. Sedangkan kalau karsinoma, keganasan itu dari zona perifer. Nah, nodul hiperplasia itu nama dulu adalah BPH, benign prostatic hypertrophy, kemudian berubah menjadi benign prostatic hyperplasia, dan sekarang namanya NH, nodular hyperplasia, nodular prostatic hyperplasia. Ya. Dikatakan bertambah umur, tambah apa? Tambah kemungkinan untuk mendapatkan kelainan ini. Nah, nodular hiperplasia ini ada hubungannya dengan produksi estrogen dan androgen. Oleh karena itu, dikembangkan terapi 5 alfa reduktase inhibitor untuk menekan pertumbuhan dari prostat. Dan ini terbukti dengan apa namanya, dengan penelitian hewan-hewan yang dikastrase testisnya diambil, itu prostatnya tidak membesar karena testis itu menghasilkan apa namanya, menghasilkan testosteron. Ya. Baik, ini morfologi nanti dibaca sendiri, di anatomi sudah diberikan, mikroskopisnya nanti pada saat kemarin pada saat apa? Pada saat praktikum sudah diberikan ini gambarannya, ya. Hmm. Baik, yang terakhir adalah neoplasia pada prostat. Nah, neoplasma pada prostat, ya. Dikatakan neoplasma pada prostat itu hampir dikatakan hampir semuanya adalah ganas, ya, dan merupakan most common visceral cancer. Jadi keganasan terbanyak organ visceral pada laki-laki dan merupakan penyebab kematian karena kanker pada laki-laki.
eh, patogenesisnya diduga apa namanya karena faktor dalam, faktor luar ya, dan dikatakan faktor dalam itu adalah hormonal dan genetik, sedangkan faktor luar itu adalah lingkungan, ya, ketuk lingkungan. Ini zona tadi sudah. Ya. Jadi gambaran klinisnya nanti dibaca sendiri karena ada di prostat tentu saja gangguan-gangguan berupa apa? Berupa tampilan klinisnya itu juga ke sana. Nah, pengobatannya bisa dengan pembedahan, radiasi, hormonal dan kemoterapi. Ini adalah ini keganasannya dari tepi ya. Nah, untuk diagnosis dilakukan dengan needle biopsy ya. Akan tampak seperti panjang gitu karena menggunakan jarum dan kemudian ditemukan keganasan di sana ya. Di pada saat praktikum sudah ditunjukkan dan kita sudah bisa melihat bersama-sama. Oke. Nah, metastasisnya bisa sampai ke tulang belakang dan ke tempat-tempat lain ya. Nah, oke. Ini sampai tulang belakang, staging dan prognosisnya semakin menyebar, semakin besar, prognosisnya semakin tidak bagus. Ini bisa menyebar ke jaringan dan organ di sekitarnya. Baik, saya kira itu dulu waktu kita kelebihan dikit. Waktunya habis ya. Oke, dokter. Oke. Nah, baik, kita akhiri. Selamat eh, belajar ya. Nah, ujiannya kapan? Ya Allah, besok Senin minggu depan, dokter. Oh, oke. Tadi yang join pertama 100, sekarang tinggal 65. 100 lebih, sekarang tinggal 65. Yang lain sudah kemana ini?